warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Terima kasih. Sebelumnya, apakah semuanya hadir pagi hari ini? Ya, kalau hadir ibu absen terlebih dahulu ya. Gina, Sinta, Bagas, Retno. Oke, hadir semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya satu pertanyaan. Apakah kalian tahu bahwa dalam makanan yang kita konsumsi biasanya itu ada makanan yang berbahan dasar suatu mikroorganisme dalam pembuatannya? Kalau ada, tolong sebutkan contohnya. Gina mungkin tahu? Ya, benar sekali, yogurt. Bagas? Ya, benar sekali, nata de coco. Yogurt dan nata de coco salah satu makanan yang dalam pembuatannya membutuhkan bahan sebuah mikroorganisme. Mungkin ada yang tahu mikroorganisme apa yang digunakan dalam pembuatan yogurt? Ya, benar sekali, Sinta. Bakteri. Bakteri merupakan salah satu bahan dalam pembuatan yogurt. Bakteri yang digunakan di sini adalah Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus dan Mobilus. Ya, anak-anak, tidak semua bakteri yang ada pada makhluk hidup itu bersifat negatif. Ada juga yang bersifat positif atau baik untuk makhluk hidup. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi Kingdom Monera atau bakteri. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Kingdom Monera. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan klasifikasi dalam Kingdom Monera. Dan yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh bakteri dari kelompok Kingdom Monera. Masuk ke materi yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan Kingdom Monera? Mungkin ada yang tahu dari kalian yang kemarin sudah belajar, pasti tahu apa sih yang dimaksud dengan Kingdom Monera. Ya, silahkan Sinta. Ya, benar sekali. Jadi Kingdom Monera adalah kelompok makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel inti dan belum memiliki membran inti. Untuk ukurannya sendiri, Kingdom Monera ini memiliki ukuran yang bersifat mikro atau sangat kecil, dan untuk melihatnya itu kita membutuhkan alat yang disebut dengan mikroskop. Sampai di sini dapat dimengerti? Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu klasifikasi Kingdom Monera. Mungkin ada yang tahu Kingdom Monera itu dibagi menjadi berapa kelompok? Ya, benar sekali, 2. Jadi Kingdom Monera itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Mungkin ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan Archaebacteria? Jadi Archaebacteria adalah bentuk sel-sel bakteri paling awal ditemukan, sehingga sering disebut juga dengan bakteri kuno atau primitif. Sedangkan untuk Eubacteria adalah bakteri yang berasal dari bentuk atau hasil evolusi dari bakteri terdahulu. Sering disebut juga dengan bakteri sejati. Bakteri jenis ini dapat kita temukan di sekitar kita. Seperti tadi contohnya dalam pembuatan yogurt itu kita menggunakan bakteri yang merupakan bakteri sejati. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari Archaebacteria dan Eubacteria. Untuk ciri-ciri pertama Archaebacteria yaitu hidup di tempat yang ekstrim. Yang dimaksud di sini bakteri tersebut dapat hidup di tempat yang memiliki suhu yang terlalu tinggi atau memiliki kadar keasaman yang terlalu tinggi. Contohnya adalah di kawah gunung berapi ataupun di lembah gambut. Ciri yang kedua mungkin ada yang tahu?
tidak ada yang tahu. Ciri yang kedua yaitu dinding selnya tidak memiliki peptidoglikan. Untuk yang ciri ketiga yaitu hidup secara autotrof. Hidup secara autotrof yaitu bakteri tersebut dapat memproduksi makanan sendiri. Cara mereka memperoleh makanan ada 3 cara, yaitu chemolitotrof, organotrof, dan fototrof. Yang dimaksud dengan chemolitotrof adalah makhluk atau bakteri tersebut dapat menguraikan zat kimia untuk dijadikan sumber energi. Sedangkan organotrof yaitu mereka menguraikan zat-zat organik untuk diolah menjadi sumber energi. Sedangkan fototrof adalah mereka mengubah cahaya matahari dijadikan sebagai sumber energi tanpa harus melalui proses fotosintesis. Untuk ciri-ciri yang keempat yaitu tidak bersifat patogen. Karena mereka dapat memproduksi makanan sendiri, maka mereka tidak harus mengandalkan bantuan dari organisme lain. Jadi mereka tidak bersifat patogen. Untuk ciri-ciri yang kelima yaitu berkembang biak secara aseksual. Jadi mereka berkembang biak bisa dengan cara pembelahan biner atau memproduksi spora, kemudian bisa juga dengan proses fragmentasi. Terus ciri-ciri yang terakhir yaitu ukurannya berkisar antara 0,1 sampai 5 mikron. Sedangkan ciri-ciri Eubacteria itu yang pertama bisa hidup di mana saja. Jadi mereka bisa berada di sekitar kita. Mungkin benda-benda yang kita pegang sekarang apabila dilihat dengan menggunakan mikroskop, di situ banyak terdapat bakteri, yaitu dinding sel memiliki peptidoglikan. Yang ketiga yaitu bertahan hidup secara autotrof atau heterotrof, yaitu di mana mereka itu dapat memproduksi makanan sendiri atau mengandalkan dari makhluk hidup, sehingga mereka pada kelompok ini ada yang bersifat patogen dan saprofit. Ciri-ciri yang kelima yaitu berkembang biak secara seksual atau aseksual. Jadi mereka itu dapat berkembang biak melalui pembelahan diri ataupun secara konjugasi. Kemudian yang terakhir yaitu ciri-cirinya berukuran sekitar 0,5 sampai 5 mikron. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu contoh dari kelompok Archaebacteria dan Eubacteria. Kelompok Archaebacteria, di sini Ibu memberikan 3 contoh, yaitu ada metanogen, halofilik, dan termoasidofilik. Sedangkan untuk Eubacteria ada 3 juga, yaitu bakteri Gram, Spirochaeta, dan Cyanobacteria. Jadi ada 3 dari masing-masing kelompok. Ibu memberikan contoh 3. Untuk di sini Ibu sudah menyiapkan contoh gambar dari masing-masing contoh, yaitu kelompok Archaebacteria. Untuk metanogen gambarnya seperti ini dapat dilihat. Sedangkan untuk halofilik seperti ini. Untuk termoasidofilik ini.
Sedangkan untuk kelompok Eubacteria ada bakteri Gram, bakteri Spirochaeta, dan bakteri Cyanobacteria. Berikut gambarnya. Di bakteri Gram itu ada gram positif dan gram negatif. Spirochaeta di sini ada bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis. Ada bakteri Spirochaeta pallida. Dan ada Cyanobacteria, ada Oscillatoria, Gleacapsa, Nostoc, dan juga Anabaena. Apakah bisa dimengerti sampai di sini? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut untuk tugas hari ini, yaitu kalian nanti akan berdiskusi. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak. Di sini nanti kalian akan mendiskusikan, kalian cari tahu contoh dari bakteri metanogen, halofilik, thermoacidofilik, dan juga bakteri Gram, Spirochaeta, dan Cyanobacteria. Nanti kalian akan mencari contoh dari bakteri itu dan juga ciri-ciri dari masing-masing bakteri ini. Setelah itu kalian akan presentasikannya di depan kelas. Untuk presentasi terbaik nanti akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Selain mendapatkan hadiah, nanti untuk kelompok yang terbaik akan membuat hasil presentasinya itu sebagai bentuk poster untuk ditempelkan di dinding kelas. Sudah ya, cukup ya waktunya ya, sudah 20 menit ini. Silahkan untuk kelompok mempersiapkan presentasinya. Untuk yang presentasi pertama yaitu kelompok 1, silahkan. Ya, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 3 silahkan. Baik, semuanya sudah presentasi ya semua kelompok. Terima kasih untuk hasil presentasinya. Presentasinya semuanya sudah baik. Sekarang Ibu akan mengumumkan siapa pemenang atau hasil presentasi terbaik pada pertemuan kali ini. Untuk presentasi terbaik yaitu jatuh pada kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Hasil dari presentasinya nanti jangan lupa ya minggu depan dikumpulkan dalam bentuk poster. Yang akan Ibu berikan yaitu berupa tambahan nilai untuk setiap anggota kelompok. Mungkin ada pertanyaan dari hasil presentasi maupun materi yang telah Ibu sampaikan. Mungkin masih ada yang belum dipahami. Ya, terima kasih Gina untuk pertanyaannya, yaitu apa sih Bu peranan dari kelompok thermoacidofilik dan metanogen? Karena mereka termasuk anggota dari Acebacteria yang merupakan bakteri kuno yang mungkin jarang ditemui, dan peranan kelompok thermoacidofilik ini ada yang berguna dalam pembuatan deterjen. Jadi memperkuat kinerja dari deterjen itu dalam membersihkan kotoran di pakaian kita. Sedangkan metanogen yaitu dapat digunakan dalam pembuatan pelapis produk farmasi, pembuatan jelly. Mungkin ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini yaitu Kingdomonera adalah suatu kelompok makhluk hidup yang memiliki satu sel inti dan belum memiliki membran inti. Untuk Kingdomonera ini dibagi menjadi 2, yaitu ada Acebacteria dan Eubacteria. Acebacteria adalah bentuk sel-sel bakteri paling awal ditemukan atau disebut dengan bakteri kuno primitif. Untuk Eubacteria adalah bakteri hasil evolusi bakteri terdahulu,
sehingga membentuk bakteri eubakteria yang disebut juga bakteri sejati. Untuk selanjutnya, Archaebacteria yaitu terdiri dari metanogen, halofilik, termoacidofilik. Untuk eubakteria ada bakteri gram, Spirochaeta, dan cyanobacteria. Mungkin hal-hal itu nanti bisa kalian catat sebagai catatan materi. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang koloni bakteri dan juga penanaman bakteri. Silahkan dipelajari terlebih dahulu di rumah. Mungkin itu saja. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa menutup pelajaran. Mungkin itu saja dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.